Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom. Oke teman-teman, sahabat tani ataupun yang bukan petani tapi ingin jadi petani mungkin kan konten saya membahas jamur tiram ya teman-teman ya. Jadi ya yang nonton berarti ya yang walaupun bukan petani berarti ingin jadi petani gitu loh, ada potensi ingin jadi petani. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi saya doakan teman-teman semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya. Kali ini saya akan membahas, karena kemarin itu banyak yang tanya ya, masalah tinggi air ketika kita steam menggunakan tong atau drum bekas ini teman-teman. Mas, tinggi airnya berapa, terus cara nutupnya gimana, cara ngikatnya gimana, plastiknya ukuran berapa gitu. Nah, jadi kali ini saya akan membahas secara lengkap gimana caranya steam menggunakan drum bekas ya teman-teman ya. Steam jamur menggunakan drum bekas. Nah, ini jangan dianggap enteng teman-teman, karena drum bekas ini merupakan steamer murah tapi meriah asal caranya benar ya. Nah, oke ya, biar gak lama-lama kita mulai bahas teman-teman. Nah, ini drumnya ini ya gak tahu ya, kalau ukuran drumnya saya nggak tahu, lupa teman-teman. Sempet tahu tapi lupa. Nah, ini intinya teman-teman bisa beli bekas di ya tempat-tempat oli, jual oli mobil ya biasanya itu, atau bengkel mobil tuh biasanya dia ada teman-teman drum-drum seperti ini, atau ke loa ya boleh. Intinya drumnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita yang pertama saya akan bahas adalah isi di dalamnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan penyanggah ya teman-teman ya, menggunakan penyanggah galvalum untuk di bawah itu. Jadi fungsinya agar ada ruang untuk air ya, untuk air. Nah, ini ketinggiannya 10 cm ya. Nah, jadi tingginya itu 10 cm air itu dari bawah sini sampai ke atas itu. Bukan airnya sih teman-teman ya, tapi penyangganya. Kalau penyangganya saya itu 10 cm. Oke ya, paham ya. Untuk penyangga teman-teman boleh menggunakan penyangga apapun, seperti saya tadi itu ya pakai galvalum seperti ini ya, dirakit lah gimana caranya biar kuat gitu. Terus di sini menggunakan besi teman-teman, besi bulat ini ya, besi biasanya buat ngecor itu. Nah, di sini, nah ini sama tingginya 10 cm. Untuk penyangganya tingginya 10 cm. Terus kita tambahkan bambu seperti ini di atas agar memperkecil lubang ya teman-teman ya, biar bakloknya tuh nggak rusak. Nah, di sini juga ya kita tambahkan bambu biar nanti ketika disusun bakloknya nggak rusak teman-teman. Nah, berarti airnya mas berapa tingginya? Nah, dari paling atas ini penyangga bambu ini itu ya jangan sampai mepet lah teman-teman ya, jangan sampai rata gitu airnya ya. Sisakan 1 atau 2 cm, 3 cm gitu boleh. Berarti tinggi air itu sekitar 7 atau 8 cm teman-teman, tinggi air ya. Ya, sampai di situ paham ya. Terus kita lapisi dengan apa ini, karung ya untuk pinggirnya ini, agar nanti bakloknya itu tidak bersentuhan langsung dengan tong. Jadi plastiknya itu aman teman-teman, gak molet atau meleleh atau apa ya gitu. Sebenarnya sih saya pernah coba aman-aman saja, tapi yang ada yang molet beberapa, terutama yang paling bawah ya, baklok paling bawah, karena mungkin dekat dengan api teman-teman. Jadi dia terlalu dekat dengan api, jadi plastiknya itu molet. Jadi kita harus lapisi dengan ini
karung, teman-teman boleh pakai kain atau apa gitu, yang penting dilapisi teman-teman ya. Nah oke, nanti kita potong videonya karena ini saya buat videonya sendiri, nggak ada yang megangin videonya, jadi tak potong dulu teman-teman, nanti kita lanjutkan. Selanjutnya ini akan membahas tentang gimana menatanya atau menyusunnya ya teman-teman ya. Oke, nah cara penyusunannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini susunan kedua ini teman-teman, susunan kedua. Dan memang agak susah ya nyusunnya, kalau belum terbiasa tuh agak susah, tapi kalau udah terbiasa nanti gampang teman-teman. Nah ini terus kita susun seperti ini. Nah ya, ini susunan kedua, ini kita tambah satu lagi. Nah nanti saya lanjut videonya ya teman-teman ya, kita potong lagi. Oke ini ya, jadi setelah susunan ketiga ini teman-teman, ini sudah memenuhi drum yang ini ya. Nah ini teman-teman boleh langsung ditutup, ada yang nggak disusun sampai ke atas, tapi kalau saya itu disusun sampai ke atas teman-teman. Nah ini ya susunan ketiga ini sudah full. Nah terus saya tambahkan ini teman-teman, penyanggah lagi. Nah kenapa mas harus ditambahin penyanggah? Yang pertama biar nyusunnya lebih mudah teman-teman. Yang kedua adalah jadi penyanggah ini fungsinya adalah pembatas teman-teman, dan sebagai peredam tekanan untuk backlog yang di bawahnya teman-teman, yang paling bawah khususnya ya. Jadi kalau kita nggak kasih penyanggah ini tuh nanti backlog yang paling bawah itu apa ya teman-teman ya, apa ya bahasanya ya, penyok karena tekanannya terlalu berat ya teman-teman ya. Nah jadi ini penyangganya ini dari bambu teman-teman, boleh sih pakai dari besi atau apa, yang kalau saya yang sementara ini yang murah meriah kita pakai bambu. Nah cara buat penyangganya ini teman-teman harus dilebihkan ya dari pinggir tong, jadi ini ukurannya ini lebih besar teman-teman dari tongnya, dari diameter tongnya. Tujuannya adalah nanti itu dia ketika mulai disterilisasi ini biasanya teman-teman turun ke bawah ya, mepet ke sini. Nah kalau dia ngepres ke ukuran diameter tongnya ini atau drumnya ini, itu nanti masuk ke dalam teman-teman penyangganya ini, jadi percuma juga, nanti akhirnya yang backlog paling bawah itu ketekan karena terlalu berat, akhirnya penyok teman-teman, kurang bagus bentuknya. Jadi ini fungsinya agar lebih mudah ketika kita susun sampai ke atas, dan juga untuk meredam tekanan untuk backlog yang di bawahnya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini, jadi ya lebihnya jangan banyak-banyak sih. Nah ini teman-teman kalau mau lihat nih lebihnya ya, nah ini nanti jadi dia nggak masuk ke dalam tong penyanggahnya ini. Ini lebihnya ya sekitar berapa ini, 0,5 cm ya, atau setengah senti lah. Nah ini, dan penyanggahnya ini yang tajam-tajam ini digergaji ya teman-teman ya, agar nanti tidak nusuk ke plastiknya ketika ditutup, jadi plastiknya enggak bolong teman-teman, atau tidak bocor. Oke ya, nanti saya lanjutkan videonya ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya, penyusunan akhir versi Aza Mushroom ya. Ya sebenarnya sih banyak yang seperti ini ya teman-teman ya, murah meriah. Kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal? Enggak ya teman-teman ya, kalau kita pakai steamer yang bagus ya juga hasilnya mungkin berbeda teman-teman, pasti insya Allah ya lebih bagus. Kalau kita pakai steamer yang beli itu atau kita buat yang tebal gitu dari plat besi, insya Allah ya hasilnya pun lebih bagus teman-teman, dan mungkin caranya nggak seribet kalau kita pakai tong ya teman-teman ya. Tapi ya karena saya
apa ya, ya eman. Uangnya itu eman teman-teman, kita putar ke bahan dulu untuk sementara ini ya. Insya Allah kedepannya bisa lah kita pakai steamer yang lebih bagus lagi, tapi untuk sementara ini kita pakai yang murah meriah teman-teman. Seperti ini ya tampilannya. Jadi ini kapasitasnya 1 tong ini 100 backlog teman-teman. Jadi kalau kita steam 2 tong seperti ini, itu sekali steam 200 berarti totalnya. Nah, ada yang disusun lagi lebih, ada ditambah lagi ke atas susunan backlognya itu ya, boleh-boleh saja teman-teman. Tapi kalau saya sih susun 2 aja, terus di atas itu kita tambahin sisanya ada berapa backlog. Tapi ini karena kebetulan bibit mau habis, jadi saya buat bibit ini backlog yang lebih kecil. Nah ini ya, jadi di susunan ini kan di dalam 3 susunan, ada 3 teman-teman ya susunannya. Nah di atas ada 2, jadi di sini kita kasih penyangga, di sini kasih penyangga juga. Nah kenapa di sini dikasih penyangga juga mas? Karena biar lebih mudah untuk menata. Nah seperti ini ya tampilannya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah sekarang setelah ini yang banyak ditanyakan teman-teman, ukuran plastik mas. Nah jadi setelah seperti ini kita tutup dengan plastik ini teman-teman. Nah ini namanya nggak tahu ya plastik apa ya. Kalau untuk ukurannya 90 kali 120 cm teman-teman. Nah ini tebal ya teman-teman ya, ini tebal. Dulu saya belinya itu satu apa ini ya, beli 1 karung, nangkep 1 karung gitu. Nah itu masih ada sisa teman-teman. Nah untuk ukuran sak ini kan, ini ya jangan sampai salah ya urutannya. Jadi kita tutup dengan plastik dulu, terus yang paling luar itu baru kita tutup dengan karung. Nah mas kalau pakai plastik saja tanpa karung bagaimana? Nanti itu kalau tidak dilapisi karung teman-teman, biasanya itu akan dia itu membesar dan rawan meledos teman-teman, rawan meletus. Jadi kita pakai lapisan luarnya itu pakai karung karena dia kan tidak melar ya. Jadi biar nanti plastiknya itu ketika dia melar ketahan sama ini teman-teman, sama karungnya itu. Nah untuk karungnya ini ukuran kalau tidak salah 110 kali 150 ya teman-teman ya, ukuran karungnya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita tutup dengan plastik, habis itu kita tutup dengan karung. Oke ya, kita lanjut nanti videonya ya teman-teman ya, biar teman-teman benar-benar paham. Nanti masih tanya-tanya lagi, mas gimana cara ini cara ngikatnya atau apa. Jadi sekaligus saya buat video biar lengkap gitu tutorialnya teman-teman. Oke, jangan di skip biar teman-teman nggak ketinggalan info lengkapnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, hasil akhirnya ini sudah siap disterilisasi. Jadi di atas itu teman-teman, di atas ini kita ikat karungnya, karena kalau tidak kita ikat itu nanti kebesaran teman-teman. Kebesaran, tapi repot juga karena kemarin tuh sempat salah beli karung yang lebih kecil, ternyata kekecilan teman-teman. Nah karung yang ini yang ukuran 110 kali 150 ini memang kebesaran, tapi dia memang seperti itu teman-teman. Kalau kekecilan malah yang repot. Jadi kita ikat di atasnya ini biar dia tidak terlalu besar ya, biar lebih pas gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Cara ngikatnya pun sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Maksudnya bebas ini ada yang pakai ban dalam bekas, ada yang pakai tali
apa itu ya teman-teman ya, apa ya, kayak gini lah ya. Nah, ada yang pakai tali seperti ini, ada yang pakai ban bekas, terus kalau saya pribadi pakai ban dalam bekas ini ditambah tali keramik ini teman-teman. Kalau yang jual-jual keramik itu biasanya banyak ya dibuang itu kadang. Untuk tali keramiknya itu teman-teman bisa minta ini pakai tali keramiknya pakai 2, ini pakai 2. Nah, untuk ban bekasnya saya pakai 1. Kalau dulu pakai ban bekas itu 3 ya teman-teman ya. Jadi boleh aja, istilahnya ya gimana caranya kuat dan tidak kempes ya teman-teman, tidak apa ya, tidak kempes meskipun ada kebocoran udara itu sedikit lah, karena kalau bocornya terlalu banyak atau terlalu besar nanti dia suhunya nggak nyampe ke 100 derajat dan tekanannya juga kurang nanti. Nah ya, tapi ya susah juga kalau pengen yang gak ada kebocoran sama sekali ya, karena kita pakai alat yang sesederhana ini ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Selanjutnya tinggal kita sterilisasi. Untuk video sterilisasinya teman-teman boleh cek di video saya, itu sudah pernah saya bahas, karena kalau kita satukan di video ini nanti terlalu panjang. Nah ini jadi saya sudah buatkan tutorial lengkap ya, agar teman-teman tidak bingung lagi. Misalkan ukuran plastik, cara natanya bagaimana, ketinggian airnya seperti apa. Nah jadi ini sudah saya buatkan teman-teman, dan teman-teman boleh lihat video-video lain dari petani-petani lain yang sterilisasi menggunakan drum atau tong bekas ini. Jadi semakin banyak referensi, teman-teman juga semakin banyak ilmunya. Nanti bisa teman-teman coba yang cara ini, yang cara itu. Silahkan teman-teman praktekkan dan pakai yang menurut teman-teman yang paling mudah dan tingkat keberhasilannya itu tinggi, yang paling efisien gitu ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe minta tolong di subscribe, yang belum like di like, yang komen ya semakin banyak ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.